kok nesu mbek aku apa ora biar ora paham ya. Pokoknya intinya adalah ke Arab Saudi dibuka itu bagus karena negara dan negara, tetapi perlindungannya juga harus ditambahin. Karena betul di Arab Saudi itu tidak boleh disentuh loh. Jika petugas datang ke rumahnya majikan itu nggak boleh. Itu perlindungannya nggak bisa. Seandainya di rumah ini ya ada yang saya siksa, itu orang KBRI nggak boleh masuk. Jadi perlindungannya ke kitanya kurang. Saya setuju dengan dibukanya Arab Saudi membuka peluang kerjaan yang lebih baik lagi, tetapi perlindungannya harus ditambahin. Mungkin KP2MI harus punya kantor sendiri yang punya otoritas yang lebih. Kalau enggak, Arab Saudi itu enggak kesentuh loh. Taiwan dikit-dikit cing 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 cing, ngono aman. Coba dek mana dek apa sih kalian ketawa itu? Apa? Cing itu cing apa? Berhenti. Cing sama cing boy. Apa? Salah ngomong saya? Cing. Soalnya ada yang cing viral kemarin. Bukan, ini tentang Hongkong. Bukan ini Hongkong loh. Apa? Cing mana? Hongkong loh. Ya, gimana cing. Apa? Masa lupa sih? Ikut dong. Masa lupa sih? Cing apa ikut dong aku? Cing. Katewa, cing. Katewa, cing. Apa sih? Cing. Apa sih? Saya lagi ngomongin kasus, nanti saya lupa lagi. Jangan disetop. Masa lupa toh? Aku ngenupi mak wis lali tenan. Cing. Wapupa. Cing. Meleka cing ba. Cing meleka. Ya? Cing meleka. Mẹ Trinh Trinh à? 唔知啊，佢哋話晶晶晶不怕唔驚啊嘛，不怕係唔驚嘅。 Ada orang ngerti dia cing. Nake. Cing. Yang bahas itu saya kok, kalian yang ngasih tahu. Wong saya yang bahas kok kalian sing nguroni. Ki suhune kok sampean sing ngengkel piye to? Aku mau cerita apa Jajal? Mak, maksudnya gitu. Dengan ngomong cing, ada kasus begitu kemarin di Taiwan. Urmeopa. Lupa toh, ya wis lah. Lanjut. Aku mau ngomong apa lali nih? Oh gak, sik ngomong meneh Arab Saudi. Sik ngomong Arab Saudi. Maksud saya adalah kalau di Hong Kong itu kan di interminute nggak mau ya, ngamuk di majikan. Kenapa saya harus dipecat? Kenapa? Berikan saya alasan. Loh, di Hong Kong itu tidak butuh alasan loh. Untuk memecat kamu itu tidak dibutuhkan alasan. Di imigrasi pun ditulis optional, semua bahasa Inggrisnya pokoknya ono kae lah. Intinya adalah tidak boleh memberikan alasan dan boleh tidak memberikan alasan. Yang penting hak-hak dan kewajiban majikan harus diberikan pada pembantunya. Jadi tidak perlu alasan. Banyak anak-anak telepon, Miss Yuni, kenapa majikan saya memecat? Nah, saya tidak dikasih alasan. Hei, kamu itu kerja, lek dikon minggat berarti kowe gak apik, titik. Jadi tidak perlu tanya alasannya apa. Paham maksud saya? Jadi ini yang akan menjadi sesuatu yang tidak jelas. Nah, sementara di Arab Saudi tidak tersentuh gitu loh. Perlindungannya kan kurang. Ya semoga dengan Pak Menteri mengirimkan dan membuka agreement MOU wes mbah apa jenenge iku, itu perlindungannya lebih. Jangan sampai kita dengar setiap hari kabar tentang Arab Saudi itu aja. Iya, yang penting tidak ada penyiksaan, tidak ada itu. Saya akan mendukung Pak Menteri gitu, tapi kalau sampai itu berdampak pada orang-orang dan perlindungannya kurang, dan inget loh, mental anak-anak muda sekarang itu ya tadi cing itu tadi. Jadi gampang sekali, mudah sekali terprovokasi. Dan akhirnya bakul germo laris. Nah, ini pesan saya buat Arab Saudi ya. Sebelum dibuka saya pesan sekali lagi. Karena di Arab Saudi itu bakul germonya orang Indonesia dan dia bilangnya sudah tobat. Tapi masih saja jualan teman sendiri di media sosial. Teman-teman yang ingin mendapatkan gaji besar, cari saya. Dijemput. Saya nyemput India.
hei itu akhirnya ditompai terus didol. Nah, ini harus diberikan edukasi yang mantap ini. Mungkin Pak Menteri kan tidak pernah tahu tentang ini semua ya. Jadi ini masukan, kalian harus memberikan informasi ini, mungkin Nita bisa dibahas. Karena kita tidak pernah menjamah Arab Saudi. Saya sendiri tidak, saya memang katakan tidak untuk Arab Saudi. Kenapa? Karena jangkauannya yang sangat sulit, salah ngomong di ndase glondong. Gak wani aku. Wes bene tak kecing-kucingan mbek Elena ya aku. Enggak, aku enggak berani. Aku tentang Arab Saudi perlindungan arek mengadu cuman ngrungokne tok. Enggak ada solusi. Saya enggak ada solusi. Itu lebih ngeri lagi dibandingkan Jajama. Iya. Lebih ngeri lagi karena banyak sekali yang tidak terlindungi. Ini yang saya ngerikan ini bukan majikan, Mbok. Kalau majikan mungkin bisa dikontrol oleh pemerintah. Ih, germo-germo iki lho. Germo iki lho. Iki wong Indonesia, dodol wong Indonesia. Nah, kemana kita melaporkannya? Apakah pemerintah tidak pernah dengar ini? Nah, waktu di zaman dahulu kala, zaman purba, waktu itu saya ada di KP2MI, itu kita benar-benar lihat orangnya, ketemu orangnya langsung. Di sana dijual sama temennya, bercerita anaknya yang viral. Pak Presiden, tolong ibu saya dijual gini-gini, ada. Dan saya ketemu langsung dengan orangnya. Tahun 2024 awal. Kalau enggak 23 akhir. Jadi artinya adalah satu. Kalau tentang kejahatan majikan kita bisa basmi. Ini germo-germo ini loh, yang germo tobat ini loh. Banyak loh. Banyak yang mengeluhkan germo ini, apakah pemerintah iki roh apa ora ngono kuwi lho, maksudku iki ngono kuwi lho. Ya tapi sekali lagi wong kita orang kecil ya kita suarakan saja. Kalau sendiri Nggak di ini, Miss. Hah? Nggak di apa? Miss nggak komunikasiin sama Pak ini. Bukan ranah saya. Saya nggak pernah nyentuh Kamboja aja, saya nggak pernah ngobrolin ini sama Pak Menteri. Saya akan membahas Hong Kong dan Taiwan saja sama Pak Menteri, saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Maksudnya bagus mungkin Miss dimension gitu ke dia itu. Enggak, saya nggak mau dimention. Kok aku diundang piye malu aku. Jangan malu aku nanti diundang. Dijak audisi aku. Bukan ranah saya. Masalah Arab Saudi nanti mulai buka lagi di bulan Juni ya. Kan kemarin habis moratorium itu kan dibuka lagi nanti mulai Juni kalau nggak salah. Iya. Ya karena itu. Aku emang nggak setuju. Di awal Pak Menteri bilang umumkan mau buka lagi, jadi kayak bukan saya takutnya nih, saya curiga nih saya suudon. Pak Menteri kesana dibiayai oleh PT. Saya suudon ya, boleh dong, saya suudon boleh dong. Pak Menteri Rono dibiayai oleh PT, jadi kayak sungkan gitu loh. Mungkin ya, asumsi saya karena gini loh. Apakah Pak Menteri tidak pernah tahu membuka lapangan pekerjaan? Iya boleh. Tetapi jangan sampai ini juga harus diselidiki juga gitu loh. Apakah benar atau fitnah? Kan sebelum membuka ini nanti melejit lagi gitu loh. Kita akhir-akhir ini saya setuju dengan pembukaan itu karena mencegah perdagangan manusia yang tidak terkontrol. Saya setuju. Ya. Tetapi menjadi tidak setuju jika perlindungannya tidak menetap. Jadi yang di Taiwan yang negaranya sudah jos gandos kotos-kotos, yang Hong Kong jos gandos kotos-kotos, itu prosesnya wangel. Karena Arab Saudi prosesnya lebih gampang itu. Jadi. Karena majikan yang bayar. Oh, semua majikan yang Betul. Jadi saya bisa dibilang itu zero cost. Tapi kan dampaknya malah kita dibeli gitu loh. Saya dengan zero cost itu saya merasa bahwa tenaga kita sudah dibeli secara totalitas. Ya gak ngerti ya, engko mention Pak Menteri sonen yang engko cowok di audisi aku itu paling takut. Aku itu paling wedi. Enggak. Aku itu paling wedi nyenggol pemerintah. Tetapi kan kita memberikan informasi ini berdasarkan fakta. Dan saya bukan ahlinya, ya mungkin orang-orang ahli itu sudah memberikan masukan pada Pak Menteri. Tetapi saya curiganya kenapa Pak Menteri begitu gentol. Ya wes gentol tentang Arab Saudi, apakah sudah diselidiki secara
kayak germo-germo tadi, dampak-dampaknya, terus siapa saja yang disiksa, siapa saja yang nggak digaji itu apakah sudah? Kalau memang sudah ya syukur alhamdulillah, mungkin perlindungannya ke depannya seperti apa. Tapi jangan sampai Pak Menteri itu dibiayai oleh PT. Kalau sudah dibiayai sama PT untuk terbang ke Arab Saudi, bahaya yo. Kita under kontrol oleh PT. Ya. Iya, tetap punya utang budi, tetap. Jadi tetap kalau kita punya utang PT itu, apalagi kalau kita dibiayai kemana-mana oleh PT, ya sungkan mau nyeneni PT. Ngono sangel. Tidak boleh itu dimanapun. Mantep, Ya. Bos Ikra. Bukan, kan Miss Yuni Suudon aja, bukan. Tangan dewe kok keselak. Bukan itu ya, bukan itu karena yang Taiwan itu dipersulit dengan banyaknya aturan. Kenapa di Arab Saudi yang notabene perlindungannya kurang dari negaranya kok gampang mau dikirim gitu loh? Bener gak sih? Ngerasa nggak Nita? Ngerasa nggak itu? Mungkin karena syaratnya lebih gampang itu loh, Miss. Terus mereka kan itu ijazah juga kan nggak begitu diperhitungkan kalau ke sana. Pertanyaan saya, di Taiwan memang dipersulit. Tetapi kenapa di Taiwan anak itu nggak finish, majikannya ditekan nggak boleh ambil pembantu baru? Itu mempersulit. Sekarang ada majikan baik, apakah kamu bisa menjamin TKW-mu yang baik? Nggak boleh dong, itu nggak adil. Kompleks banget. Jadi note itu bagi saya adalah bagus untuk perlindungan. Tapi pertanyaannya, kamu bisa jamin nggak anak buahmu Api? Lah sing kayak cing tai kucing tadi, bagaimana? Ya, contoh. Loh, makanya. Dan itu yang dilindungi, padahal yang berjuang sampai mati-matian, bahkan sampai ceblok dari lantai 3, sampai di penjara 3 bulan, itu nggak ada apresiasi serasri-serinya. Apresiasi. Iya. Berarti Mak Kris feeling, alhamdulillah. Sesuai ketularan Mbak Santi. Apa? Mbak Santi Taiwan. Aduh. Aku ngambilnya saya ganti ini. Ini cara dari Mbok E. Ya, Apa gue? bawang hitam. Duwe Mak. Aku duwe ya. Nggak, aku dari pulang aku kayak kesambet kabeh-kabeh melu bali Taiwan lho, miso ora mari-mari aku. Makanya mencoba bawang hitam. Betul, jaminan untuk pekerja kurang. Kenapa, Van? Kalau untuk sektor kerja, kalau misalkan memang harus ke luar negeri, aku sih memang disarankan orang-orang itu kayak ke Taiwan, ke Hong Kong, Singapura daripada ke Kamboja. Khususnya buat cewek-cewek. Karena kan itu banyak yang lihat nih. Aku mau kasih tahu ya buat yang cewek-cewek, kalian kerja ke Kamboja itu kalian apalagi kalau masuk di scam ya, itu nipu-nipu yang